saya Nuning Fatimah, saya dari kelas 2024E, NIM 24030204009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai kebanggaan saya sebagai generasi muda Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, serta beberapa kesalahan berbahasa yang kerap kita temui di lingkungan sekitar kita. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyatukan kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Di tengah arus globalisasi yang terus bergerak cepat, kita mungkin terbiasa melihat bahasa asing digunakan di mana-mana, mulai dari media sosial hingga percakapan sehari-hari. Meski begitu, kita harus selalu ingat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kita, bahasa yang mencerminkan jati diri dan kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Bahasa inilah yang menjadi berkat kita sebagai bangsa yang multikultural. Mari kita sejenak kembali ke masa lalu, saat bangsa ini masih dalam masa penjajahan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda II, para pemuda dari berbagai daerah, budaya, dan bahasa daerah berkumpul. Mereka sadar bahwa untuk bisa bersatu dan melawan penjajah, mereka butuh sebuah alat pemersatu yang kuat. Maka lahirlah Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 ikrar, dan salah satunya adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saat itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi langkah berani dan visioner. Mengapa? Karena bangsa kita sangat kaya akan bahasa daerah, dengan lebih dari 700 bahasa yang berbeda. Namun, para pemuda saat itu paham bahwa untuk bisa meraih kemerdekaan, mereka perlu satu bahasa yang bisa diterima dan dimengerti oleh semua orang. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, bahasa Indonesia resmi diangkat sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia adalah versi yang dikembangkan dari bahasa Melayu yang sudah lama digunakan sebagai lingua franca di wilayah Asia Tenggara. Melalui berbagai perkembangan dan penyesuaian, bahasa Indonesia tumbuh menjadi bahasa modern yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, namun tetap menjaga keindahan dan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur kita. Sejarah ini mengajarkan kepada kita bahwa bahasa Indonesia adalah bagian penting dari perjalanan bangsa, menjadi saksi perjuangan serta alat untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai generasi muda, kita berada di masa di mana teknologi berkembang pesat dan pergaulan dengan budaya-budaya luar semakin terbuka lebar. Di sisi lain, kita diharapkan mampu mengikuti perkembangan dunia, salah satunya dengan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau lain-lainnya. Menguasai bahasa asing memang penting, tetapi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia juga tak kalah pentingnya. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi lambang identitas bangsa. Di tengah maraknya penggunaan bahasa asing, terutama dalam teknologi dan pergaulan internasional, saya pribadi merasa bangga bisa menggunakan bahasa Indonesia baik dalam acara formal maupun percakapan sehari-hari.
Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar bahasa untuk berbicara, tetapi juga bahasa untuk mengekspresikan dan berpikir. Melalui bahasa ini, kita bisa memahami kebudayaan kita, memahami nilai luhur, bangsa, dan berbicara tentang berbagai hal tanpa kehilangan identitas kita. Sayangnya, di sekitar kita seringkali melihat fenomena di mana bahasa Indonesia cenderung kurang dihargai. Di media sosial, misalnya, banyak orang memilih menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris, meskipun sebenarnya ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh sederhana adalah istilah meeting yang digunakan sebagai kata rapat atau event yang menggantikan kata acara. Hal-hal ini sebenarnya sepele, tetapi sedikit demi sedikit, jika kita tidak sadari, akan menurunkan minat kita terhadap bahasa kita sendiri. Selain pengaruh bahasa asing, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia juga masih sering terjadi di lingkungan kita. Mungkin kita sering melihat atau mendengar orang yang keliru menggunakan tata bahasa atau ejaan yang benar. Selain pengaruh bahasa asing, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia juga masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Mungkin kita sering melihat atau mendengar orang yang keliru menggunakan tata bahasa atau ejaan yang sangat umum adalah penggunaan kata di sebagai kata depan dan awalan. Banyak orang masih keliru dalam menulis kata seperti dimakan atau dibeli dengan spasi. Padahal di sebagai awalan seharusnya ditulis serangkai seperti dimakan atau dibeli. Itu digabung. Kesalahan ini sederhana, tetapi seharusnya bisa dihindari dengan sedikit lebih teliti. Di samping itu, juga di lingkungan sehari-hari sering kita temui penggunaan ejaan huruf awal yang seharusnya ST itu E yang besarnya yang besar, tetapi di situ E-nya malah kecil. Dan pada contoh yang selanjutnya ialah penulisan kata rupiah yang seharusnya langsung angka, tetapi di situ rupiahnya sehabis titik ada spasinya. Dan pada contoh yang ketiga ialah penulisan kata mebel. Di situ ditulisnya mebel, bukan mebel, seharusnya ialah mebel. Dan pada contoh yang keempat ialah penulisan kata warung yang seharusnya warung, di situ ada tulisannya warung. Nah, pada contoh yang terakhir atau contoh yang kelima ialah penulisan kata helm. Contoh penulisan yang benar ialah helm, bukan
HELEN, HELEN yang benar. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga bahasa Indonesia tetap hidup dan lestari. Bahasa Indonesia bukan hanya alat untuk berbicara, melainkan juga simbol persatuan dan identitas bangsa kita. Kebanggaan terhadap bahasa Indonesia tidak hanya sebatas pada pemakaian kata-kata, tetapi juga bagaimana kita memahami sejarah, memaknai perjuangan, serta mencintai bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga bahasa Indonesia, kita juga menjaga keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Mari kita sama-sama menghargai bahasa Indonesia, menggunakan bahasa ini dengan baik dan benar, serta menjadikannya sebagai alat komunikasi yang mampu menggambarkan nilai-nilai luhur bangsa. Semoga kita semua bisa terus bangga dan mengharumkan bangsa Indonesia seperti jati diri kita yang sesungguhnya. Terima kasih, dan mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia.